Rianti Agustinda, Wakil Wali Kota Palembang, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Mari kita hiasi bulan yang penuh berkah ini dengan saling mengasihi dan berbagi terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Halo Palembang dan pastinya kita masih ngobrol sama Kasat Pol PP Palembang Bapak Alex. Ya, Dan betul. pemirsa yang ada di rumah, biasanya kalau misalnya untuk razia dewe di bulan Ramadan ini pasti paling gencarnya nih, Ya. pastinya ya Pak ya. Nah kalau di bulan suci Ramadan apa be Pak razia yang biasanya dilakukan? Ya, terima kasih. Jadi di dalam bulan Ramadan seperti juga tahun-tahun bulan-bulan Ramadan sebelumnya, ya sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah Kota Palembang tentang larangan-larangan seperti yang saya sampaikan tadi, tempat hiburan ya, kafe, restoran dan sebagainya, itu ada yang dilarang ataupun boleh buka dengan dibatasi jam operasionalnya. Juga ada larangan untuk menjual ataupun berdagang ya, menggunakan mercon ya, kembang api, meriam bambu ataupun petasan yang dapat membahayakan atau menimbulkan kebakaran. Nah, itu kita melakukan razia seperti tadi pagi. Kita subuh sudah mulai kita di titik-titik ya yang kita dapatkan informasi dari masyarakat, kita lakukan razia tadi subuh di BKB, seputaran BKB. Dan alhamdulillah tidak begitu banyak yang menggunakan, rata-rata anak-anak, ya. Dan tidak banyak juga yang kita dapatkan hasil razia terhadap petasan tersebut, hanya lebih kurang lah, hanya ratusan sajalah yang kita dapatkan. Nah, kalau di Palembang ini atau di tempat lain juga kan paling banyak itu yang pelanggaran-pelanggaran di minuman keras ini Pak. Betul. Untuk menekan miras ini dia macam mana nih Pak? Ya, jadi untuk menekan terhadap penggunaan miras ini tentunya kita semua ya stakeholder harus semua aktif ya, baik itu dari masyarakat itu sendiri, tokoh-tokoh masyarakat ya, baik itu juga dari para pengusaha sendiri ya, para pedagang, kemudian juga dari kami sendiri ya, dari pemerintah, kita sama-sama untuk melakukan sosialisasi ini khususnya di bulan Ramadan ini. Janganlah kita merusak kesucian untuk beribadah umat Islam ya, seperti menjual minuman. Beberapa hari yang lalu kita melakukan razia karena kita mendapat informasi sudah akan memasuki H-1 ya. Itu masih ada para pedagang yang menjual minuman-minuman secara diam-diam di warung-warung, dan kita melakukan razia bersama-sama dengan Polresta dan Kodim Stafom TNI di beberapa tempat seperti di Sako, Lemabang, kemudian di kawasan Masjid Lama, kemudian di kawasan KM 5 ya, POM 9. POM 9 kita dapat Pahlawan Pak. Maklum Pak, Itu jadi laporan dari tahunian. masyarakat. betul. Iya. Pak, kalau misalnya sanksinya dewe Nah untuk Pak, kalau kita masyarakat. tahu sebelum ngomongin sanksi kan tadi yang disebut Bapak POM 9, pahlawan. Iya. Justru kalau kita sorot di POM 9 itu kan dulu agak terbuka nih. Iya. Tapi sekarang dia lah mungkin masih ada. Cuman tameng nyobe warung tapi main kode-kodean Pak. Betul. Itu sudah tercium oleh Pol PP. Sudah kita dus, kita Iya. cium ya. Jadi perbuatan-perbuatan menjual miras akal-akalan itu seperti betul seperti yang disampaikan tadi di kawasan, terutama di taman depan TPRI itu ya, POM 9. Dan kadang dia berjualan pakai mobil tapi mirasnya ditaruhnya Di tempat jauh ujung. ya. Waktu pengunjung itu ingin bertransaksi baru diambilnya, ngambilnya juga sama-sama di tempat yang lain. Dan itu sudah kita juga ngatur strategi itu juga gitu. Jadi kita juga ketika merazia mereka, kita juga tim kita yang sudah dideteksi dini di mana tempat-tempatnya kita datang itu. Kadang-kadang di parit di sekitar itu ditaruhnya. Dapat oleh kita. Iya. Kadang-kadang di selo-selo rumput.
kebetulan anggota ini juga. Pak di depan itu nggak beli juga Pak depan itu. Nah Pak kalau misalnya kalau warga yang terjaring miras, sanksinya apa nih Pak? Iya, jadi sudah jelas di Perda kita untuk miras ini untuk sanksinya itu seperti yang saya sampaikan. Ya. Itu dapat dikenakan denda ya maksimal 50 juta dengan kurungan 3 bulan. Ya. Ya, tentu yang sanksi yang pertama ya kita sita barang ataupun minumannya itu. Ya, kita sita dan kita kadang-kadang kita pada suatu waktu bersama-sama dengan Polresta melakukan pemusnahan. Betul. Ya, Betul. Nah, Kita tapi tidak dicecep Pak ya. tapi untuk jadi ketersangka dewe butuh proses juga ya Pak ya. Ya, jadi untuk dijadi tersangka untuk minum miras ini, minuman keras ini biasanya oleh pihak kepolisian dicari sumbernya, ya, produsennya. Ya. Misalnya kalau tua siapa yang buatnya, nah itu biasanya yang dilakukan kita bersama-sama dengan pihak kepolisian itu. Betul. Ya. Jadi kan kadang Pak di masing-masing kota ini kadang ada khasnya dewek nama-nama mirasnya. Contoh Cak Tua, Tigo Beruk, Iya. apalagi Amer dan lain sebagainya itu Pak. Hafal Didi kan? Lebih hafal ini. Itu pengetahuan Oleh sering Pak. ketemu narasumber Pak, Iya. jadi hafal. Iya. Nah, terus Pak kalau kira-kira masih terkesan Cak susah ngilang ke miras ini Pak. Kira-kira langkah dari Pol PP, apakah kurangnya masyarakat yang melaporkan Cak mana nih Pak? Jadi memang peredaran minuman keras ini tidak jauh beda dengan kayak kira dengan narkoba. Narkoba, Ya. Iya. Jadi memang ini sudah memang perlu kerja keras kita semua. Ya, sumbernya, produsennya juga harus kita tindak. Ya. Karena kadang-kadang sistem para penjual atau produsen ini, para penjual ini yang di warung-warung itu mendapat informasi kalau kita sudah sita, biasanya dari produsennya akan menggantikan minuman itu. Ya. Nah untuk itulah mungkin kita minta bantu dengan pihak kepolisian juga untuk para produsen yang mengadakan minuman keras ini, untuk kiranya kita sama-sama dapat menindaknya. Betul. Juga Jadi masyarakat juga laporan-laporan dari masyarakat juga, jadi menolak misalnya dari ketua RT di sana, ya, tokoh masyarakat di sana, di wilayah itu ada penjual miras. Kalau masyarakat itu menolak ada penjualan di situ, ya insya Allah, ya minimal terbantukan agak Pak segan, patuh lah. Ya. Iya. Dan kita juga dari pihak-pihak yang berwenang, jadi kami akan terus melakukan sosialisasi dan penertiban. Nah ya, jadi kita mengharapkan laporan-laporan dari Betul, masyarakat Pak ya. laporan masyarakat. Baik itu perkumpulan Cak di mana ataupun juga di warung-warung dan atau toko-toko yang menjual miras. Betul. Nah kalau untuk klub malam dewek Pak itu memang tutup nih selama bulan puasa atau ada ketentuan khususnya Pak? Ya, jadi berdasarkan surat edaran Wali Kota nomor 16 yang saya sampaikan tadi, untuk klub malam ya, bar, kemudian kafe, karaoke, ya, panti pijat, itu di bulan puasa yang tidak merupakan fasilitas daripada hotel, Ya. itu harus tutup. Harus ditutup. Nah, sama Cak obrolan kita tutup dulu Pak. Karena ada nak liwajan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Palembang.